Istilah kita bertabaruk, bertawasul, berdasarkan sholat, berbahaya niatkan berbagai macam hajat hal-hal pribadi untuk berbuat besar. Mudah-mudahan setiap hajat dan niatan tersebut lantaran terwasilatkan bulan Fatihah ini semua ijabah Allah kabulkan, Allah mempermudah dan ringankan, serta Allah jaga kita dan keluarga besar kita dari berbagai macam hal yang memudaratkan. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan di hajatina wa doaina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu, kaifahan hukumnya, bagaimana kabar hari ini? Ketika ditanyakan kaifahan hukum, Bapak Ibu, itu kan bahasa udah familiar banget deh, gitu kan? Familiar ya. Nah, kita familiarkan nih tadi. Kaifahan atau kaifahan hukum terjawab bil khairin walhamdulillah. Atau alhamdulillah dulu baru bil khair boleh. Bil khairin walhamdulillah. Bapak Ibu sudah itu buka halaman pertama safhatul ula, halaman pertama, halaman kalau dalam bahasa Arab halaman pertama itu disebut safhatul ula, safhatul ula. Kita buka halaman pertama safhatul awal at-tafsul awal. Nah, kebetulan semuanya pakai rambut nih, pakai dikasih pembuka apa? Harokat semuanya. Gimana supaya bisa ngasih harokat? Nah, di dasar satu, dasar dua, dasar tiga itulah mempelajari kaidah-kaidah. Karena bahasa Arab itu penuh dengan kaidah-kaidah seperti yang kita bahas kemarin. Dan setiap kaidah-kaidah itu jangan dihafal, dipahami. Ad-darsul awwalu at-ta'aruf. Ad-darsul al-awwalu at-ta'aruf. Pelafalan dalam bahasa Arab Bapak Ibu sama jika Bapak Ibu melafalkan baca Quran, hanya saja maknanya tidak usah dipraktekkan. Baik, kita coba Bapak Ibu saya bacakan dahulu. Bapak Ibu perhatikan setiap kalimat demi kalimat yang baik. Ad-darsul awwalu at-ta'arufu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ali, atau kita baca Ya Aliyu. Cuman pembacaan Ya Aliyu ataupun Ya Ali itu biasanya adalah hissi. Hissi itu nggak usah dibaca Aliyunya, tapi cukup Ya Ali. Boleh. Ya Ali.
Hadza Ahmad. Nah, itu bisa dibaca Ahmadi. Hadza Ahmad. Kalau sekolah, mau di sekolahnya gitu. Ya Ali, hadza Ahmad. Ahlan wa sahlan ya Ali. Nah, kayak gini ahlan wa sahlan dijadikan idgham bi guna. Halo. Mungkin kan? Ahlan wa sahlan ya Ali. Ahlan bika. Nah, apa iklan tanwin berubah. Ahlan ahlan bika atau ahlan bik. Ahlan bika atau ahlan bik. Dua-duanya boleh dibaca bika atau ahlan bik, disukunkan kafnya boleh. Wahazihi Fatimah. Ahlan wa sahlan ya Ali. Ahlan biki. Kenapa dibedakan ahlan bika dan ahlan biki? Ini nanti kita jelaskan. Ya Bapak Ibu, saya coba hafalkan, saya bacakan, nanti Bapak Ibu mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeda dikit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ali, hadza Ahmad. Ya Ali, hadza Ahmad. Ahlan wa sahlan ya Ali. Ahlan wa sahlan ya Ali. Ahlan bika. Ahlan bika. Wa hazihi Fatimah. Wahai Fatimah. Ahlan wa sahlan ya Ali. Ahlan wa sahlan ya Ali. Ahlan biki. Ahlan biki. Jadi walaupun ini bacaannya seolah apa namanya saklek biasa itu ya, tapi ritme dan nada ketika membunyikan atau intonasi tetap dipergunakan. Ya, jadi ya Ali, hadza Ahmad. Ini Fatimah atau Fatimah? Boleh dibaca Fatimah gitu kan? Boleh. Nggak salah. Jadi gini, setiap makhraj dari tatanan huruf hijaiyah pada dasarnya memang kudu dibaca semestinya. Cuma ketika kita berdialog, bermuhaddas dengan kalimat seperti ini nih, itu nggak akan berpengaruh gitu. Bapak Ibu mau praktekkan real makhrajnya Fatimah, boleh. Fa-nya juga mau dipanjangkan 2 harokat 1 alif boleh. Fatimah boleh. Jadi apa ya? Itulah bahasa dialektika dan bahasa muhadasah ini ya. Oke, coba ulang lagi Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ahlan wa sahlan ya Ali. Ahlan bika wa hadhihi Fatimah. Ahlan wa sahlan ya Ali. Ahlan biki. Sekarang kita terjemahkan Ibu. Ad-darsul awal. Terjemahnya adalah pelajaran yang pertama, ada makna yang. Ad-darsu itu pelajaran. Al-awalu yang pertama. Kalau ada struktur kalimat atau kata yang begini Bapak Ibu, ada alif lam, ada ad-darsu, ada al-awwalu. Nah ini sebenarnya awalnya ad-darsu dan awalu. Ketika ada tambahan alif lam ini disebut dalam kaidah namanya na'at man'ut. Makanya diterjemahkan ya an-na'tu wal man'ut. Nah gini dalam kalimat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya yang mana pengasih, yang maha penyayang. Kenapa terimakan yang maha pengasih lagi maha penyayang? Karena dua-dua alif lam kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bermakna sinkronisasi. Yang maha pengasih juga maha penyayang. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya ada al-awwal. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan muzakkar. Ini pun sama, muzakkar. Muzakkar itu apa? Berjenis laki-laki. Dua-duanya sama, harus sinkron. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, struktur kalimat harus sinkron. Muzakkar harus berdampingan sama muzakkar. Sama muannasun harus muannas. As-soffatu. Kenapa nggak dipakai al-awwal? Karena dia sama-sama muannas namanya. As-soffah al-ula. Setiap kata-kata yang tanpa tamarruk seperti ini, ya kan? Ada kalau ada tamarruk itu dia muzakkar. Kalau pakai tamarruk dia masih berjenis disebut dengan. Kalau muzakkar itu berjenis lelaki. Kalau dia muannas berjenis perempuan. Pokoknya setiap kata-kata yang tanpa tamarruk muzakkar. Setiap kata-kata isim yang bertamarruk ya disebut muannas. Setiap kata tanpa tamarruk apa nih? Apa arti marbutoh? Ikat. Bukan tak yang diiketin. Jadi kan ini kan sholat tak ini nih. Karena ini dia dibuletin ya, marbutoh jadinya. Disebut tamarbutoh gitu. Setiap kata tanpa tamarbutoh itu pasti berjenis atau bergenre laki-laki. Setiap kata yang pakai tamarbutoh di penghujungnya berjenis perempuan. Kita masuk ke struktur kalimat.
Ad-darsu al-awwalu. Ad-darsu artinya pelajaran, al-awwalu artinya yang pertama. At-ta'aruf. At-ta'aruf itu artinya arafa wa arifu ta'aruf, perkenalan. Assalamualaikum. Assalam artinya Selamatan. keselamatan, bukan selamat. Ini dalam bahasa Arab ada yang bermakna isim. Isim itu bukan kata kerja. Kalau kata kerja dalam bahasa Indonesia ada me. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, itu Al-Qur'an. Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu. Berarti isim itu adalah nama-nama. Isim, ismun, asma, jamak dari ismun. Ismun itu artinya kata. Ismun kata, jamaknya asmaun. Assalamualaikum, keselamatan. Keselamatan atas kamu. Kalau Bapak Ibu ngebayangin keselamatan atas kamu, makanya kalau diterjemah namanya keselamatan bagimu, keselamatan untukmu. Berpikir secara liberal, ya kan sama aja dong assalamualaikum sama salam sejahtera. Secara kata real sama, benar sama secara kata, tapi secara ranah penggunaan beda. Nah, bagi yang berpikiran sekuler liberal menyamakan ini. Sebenarnya kita tuh mohon maaf ya batin sama orang di luar agama kita. Mereka juga nggak ada masalah kok. Assalamualaikum pun mereka assalamualaikum Ustaz. Nah, ya kan? Dan terjadi pada masa Nabi juga kan? Ya kan? Selamat dia bukan seorang muslim. Ya usah dijawab atau cukup waalaikum. Kalau Nabi kan menjatuhkan karena yang mengucapkannya seorang Yahudi yang jahat, dia jawabkan waalaikumsalam, gitu kan? Itu Nabi jawab. Karena yang mengucapkannya orang jahat. Tapi kalau dia bukan, kita nggak kenal. Pagi-pagi assalamualaikum. Wajib assalamualaikum. Makasih ya, atau waalaikum. Nah itu cukup demi menghormati ya. Jadi kalau berdoa cukup apa assalamualaikum, keselamatan bagimu. Kalau lainnya keselamatan atasmu. Mana yang enak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Kalimat waalaikum ini bukan kata, tapi ada tiga. Ada wa, ada ala, ada kum. Wa artinya dan, ala asas, kum kalian atau kamu, jamak kalian. Coba terjemahkan waalaikum. Dan atas kamu itu tekstualnya, artinya. Karena mungkin waalaikumsalam dan atas kamu keselamatan. Nah, ada assalam, ada salam. Ini beda. Bedanya mana? Setiap kata yang ada alif lam mim sebetulnya disebut dalam bahasa Arab disebut kata ma'rifah. Setiap kata-kata dalam bahasa Arab yang diawali oleh alif lam
pasti bermakna ini atau itu, kan sudah makrifat. Apa itu makrifat? Udah jelas, terang, nyata, pengetahuan, udah pasti gitu. Kata makrifat. Kalau salam ini lawan makrifat. Nah, kira itu yang tanpa alif lam, artinya belum jelas tuh. Oke, jadi setiap kata yang diawali oleh alif lam itu ada berjenis kata ma'rifah. Ma'rifah itu adalah sudah jelas, udah terang, udah real. Nah, makanya kalau ada kalimat kayak tadi ad-darsul al-awwal, pelajaran ini kalau dipanjangin, pelajaran ini adalah pelajaran yang pertama. Itu kalau kita panjangin. Nah, kalau di sini terjemahnya wa'alaikum assalam, dan atasmu juga keselamatan itu. Ada itunya. Nah, itu warahmatullah, dan rahmat Allah dan berkahnya. Bingung nggak untuk terjemah ini? Bingung kalau tekstual. Nah, kalau tekstualis letter like bingung. Dan atas kamu juga keselamatan itu, dan rahmat Allah dan berkahnya. Itu kan kalau tekstual tuh. Nah, kita coba menerjemahkan dengan cara profesional. Keselamatan itu rahmat Allah beserta berkahnya pun atas kamu, belakang atas kamu. Itu kan lebih nyaman, ya kan? Nah, itulah teknis menerjemah, seni menerjemah. Ulama bahasa akan beda menerjemah dengan ulama hadis dan ulama fikih. Jadi maksudnya adalah setiap kata atau apapun bahasa kita itu memperkaya khazanah, bukan untuk dicatat semuanya dulu ya. Kenapa kita tidak sekedar menjawab waalaikumsalam? Karena kalimat ayat Al-Qur'annya tidak kulitum kita ijatu bahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu disampaikan ucapan-ucapan yang baik atau dimuliakan, bahayyu bi ahsana minha, maka hendaknya kamu membalikkan dengan yang lebih baik darinya, atau rudduha, ataupun semisalnya. Itu Al-Qur'an yang mulia. Ada dua jawaban Nabi kan, ketika diucapkan oleh kaum Nasara, Assalamualaikum ya Muhammad, Nabi menjawab Waalaikum, orang Nasara. Tapi ketika orang Yahudi, Nabi mengucapkan Waalaikumsalam. Beda tuh, sa bukan shin ya, tapi sin. Waalaikumsalam. Apa bedanya? Nah, muncullah hukum di situ. Kalau dia kafir zimmi, hukum dijawab dengan waalaikum. Apa itu kafir zimmi? Kafir yang mengikuti aturan Nabi. Orang-orang yang biar muslim, tapi dia mengikuti aturan Nabi. Dia bayar pajak. Apa disebut dengan pajak itu? Jizyah. Jizyah, ya kan? Mengikuti semua aturan tatanan yang Nabi bikin dalam kota Mekah, Madinah itu kafir zimmi. Kalau kafir harbi, yang ngajakin Nabi perang. Oke, ya Ali, wahai Ali, atau duhai Ali, kan sama. Kalimat ia itu bisa terjemahkan hai, bisa lebih romantis duhai, ya. Makanya dalam menerjemahkan ya ini, Bapak Ibu silakan memakai yang mana. Hai Ali, duhai Ali, wahai Ali. Itulah bahasa Arab saking indahnya.
Hai Ali, haza Ahmad. Ini haza itu ini Ahmad atau ini adalah Ahmad, mana enak? Jadi angkat aja. Boleh haza Ahmad, tapi dalam kaidah harus diterjemahkan ini adalah Ahmad, karena dalam struktur dasar kalimat haza Ahmadu itu disebut dengan mubtada dan khabar. Besok kita ulasnya apa itu, bagaimana struktur kalimat dalam bahasa Arab. Habis ini Senin kali ya. Itu yang belum saya bahas. Jadi sebenarnya saya itu pengen begini dulu. Senin dan Rabu kita akan mempelajari kaidah dan ini terjemah. Jumat karena harinya pendek kita akan beli conversation muhadasah. Jumat, tapi Jumat khusus untuk conversation. Karena Jumat tuh bisa disebut kan biasa hari pendek ya. Hai Ali, haza Ahmad. Ini adalah Ahmad. Atau mau disingkatin, ini Ahmad. Ahlan wa sahlan ya Ali. Ahlan wa sahlan ya Ali. Ahlan itu artinya adalah apa? Selamat datang dengan hadir kamu. Ahlan wa sahlan. Kalau di sini apa? Kalimat ahlan wa sahlan bisa diterjemahkan salam kenal. Salam kenal Ali. Kalau kita tekstualkan ahlan selamat, wa sahlan sahan itu lebih mudah. Maksudnya selamat dan alhamdulillah dimudahkan untuk berkenalan dengan kamu. Itu kalau kita panjangin. Tapi kalau secara pendeknya, simpelnya salam kenal. Kalau konteksnya kita menyampaikan Bapak Ibu lagi di majelis taklim nih, lagi jadi MC gitu kan, ahlan wa sahlan bikum itu maknanya selamat datang kepada para hadirin dengan kehadiran kamu semua. Ahlan wa sahlan ya Ali, salam kenal Ali. Ahlan bika artinya apa? Kalau diterjemahkan secara simpelnya, salam kenal kembali denganmu. Bika itu artinya dengan kamu, tapi kanya itu adalah untuk muzakkar. Maka itu ahlan bika, salam kenal juga denganmu, atau sama-sama ahlan bika, salam kenal pula denganmu. Siapa? Karena dia si Ahmad, maka Ali jawab itu kepada Ahmad. Nah, Ahmad kan laki-laki, dipergunakanlah bika. Wahazihi Fatimah. Ini adalah Fatimah. Fatimah ngomong, ahlan wa sahlan ya Ali, salam kenal Ali. Tadi ada haza Ahmad, ada sekarang hazihi Fatimah. Haza itu dipergunakan untuk laki-laki, hazihi dipergunakan untuk wanita. Hazihi, haza digunakan untuk muzakkar, hazi untuk muannas. Haza dan hazi disebut dengan isim isyarah. Ismun isyarah, isyarah itu dia isyarat. Isyarat atau isyarat? Isim isyarah itu adalah isim-isim atau kata-kata yang menandai isyarat. Haza hazihi. Tadi artinya bu allazi, ini perbedaannya adalah menggunakan yang satu untuk muzakkar, satu untuk muannas. Itu kan ini ada lagi zalika.
tilka. Artinya apa? Itu. Bedanya apa? Ibu? Zalika untuk sama-sama haza, tilka sama untuk hazi. Yang satu untuk lil qarib. Mana lil qarib? Lil qarib itu apa? Qarib dekat. Yang haza untuk qarib, yang zalika untuk ba'id. Jauh. Tilka syaratun kamilah. Zalikal kitabu. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Setiap kata-kata yang bergenre dan berjenis lelaki kita menggunakannya haza dan zalika. Haza untuk dekat, qarib. Zalika untuk ba'id, jauh. Setiap kata-kata yang berjenis muannas atau perempuan feminin digunakan hazihi dan tilka. Hazihi untuk dekat, tilka untuk jauh. Alif lam mim, dzalikal kitabu. Kenapa diterjemahkan inilah kitab? Kalimatnya kan zalikal kitabu. Selalu diterjemahkan dalam terjemahan Al-Quran, ini adalah kitab. Ini ada dua hal yang berbeda. Yang satu adalah dalam ranah menggambarkan itu kitab kalamullah. Kalamullah itu dari itu. Itunya dari siapa? Dari malaikat Jibril. Penerimanya dari Allah kan? Allah ke malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW disebut itu. Tapi kalau terjemahkan untuk kita kan menggunakan ini. Kenapa? Karena ini lagi dipegang, bukan lagi kita baca. Jadi dari kayak pada saat pemberiannya kalimatnya kan zalika kan zalika itu kan kalamullah. Waktu kita pada saat benar. Zalikal kitabu la raiba fi. Kira-kira nih, itu kan kalimat Allah. Kok Allah nyebutnya zalika? Karena dalam bahasa tasawufnya ini Al-Quran sebenarnya sudah Allah persiapkan untuk Nabi Muhammad sejak zaman azali, sejak di Lauhul Mahfuz. Makanya dalam ranah tasawuf ya, adanya alam semesta ini, adanya bumi, adanya berbagai macam karena adanya Nur Muhammad. Kenapa? Jadi Allah itu menciptakan segala saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Makanya disebut zalikal kitab. Itu kitab itu sebenarnya sudah ada sejak zaman azali sebelumnya Allah ciptakan. Ahlan wa sahlan ya Ali sama tadi. Salam kenal atau salam kenal juga Ali. Ahlan biki. Ahlan biki untuk Fatimah. Bikinya kinya itu adalah perempuan. Salam kenal kembali. Dalam bahasa Arab itu harus diarahkan seril-rilnya. Siapa kalau bicara laki-laki, ya udah semuanya harus berbicara menggunakan pusaka. Kalau bicara kita adalah muannas perempuan, tentu kembali katanya juga sama-sama muannas. Itulah bagusnya bahasa Arab itu. Kalau untuk umum beda lagi nggak? Kenapa di sini sebut assalamualaikum? Ibu kok nggak assalamualaikum, nggak assalamualaikum? Karena di kalimat kum tadi, kum ini itu ada makna dalam tafsirnya litakrim. Litakrim itu maknanya untuk memuliakan. Hadisnya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya ya.
Kalau kenapa kita gunakan assalamualaikum, tidak assalamualaika, kalau satu orang tidak assalamualaiki, kalau ibu satu orang. Karena satu, hadisnya memang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, ternyata penggunaanku itu dalam kalangan bahasa Arab itu litakrim, untuk memuliakan. Untuk memuliakan lawan bicara, saya assalamualaikum Bapak Ibu berarti memuliakan Bapak Ibu. Begitupun Bapak Ibu ke saya. Sama dengan kalimat Allah itu pernah gak ngomong aku, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, kami kan banyak, ya kan? Karena kenanya itu ditakrim untuk memuliakan Allah-Allahnya, aku ya Allah itu digunakan dengan inna. Kan bisa ya ini semuanya aku khalaqtu, aku telah menciptakan kamu. Bisa aja kan? Allah nggak kuasa gitu Pak ya. Tapi Allah selalu menggunakan inna khalaqnakum, inna anzalna, inna nahnu nazzalna. Inna itu agak beda ya. Kalau inna yang begini ada nahnunya. Nahnu itu kami. Inna ini sungguh. Maka di sini kan bermakna sesungguhnya kami. Inna sungguh. Innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang yang kafir itu. Kalau inna itu begini, nggak panjang. Kalau inna anzalna, itu ada nahnunya, beda. Kalau panjang, innanya panjang, bermakna kami ada nahnunya. Inna sesungguhnya kami. Kalau inna pendek, sungguh, sesungguhnya. Kalau ada lakon, kalimat lak dan qad itu maknanya luar biasa kuat. Lakon itu bermakna lamnya litaukid, qadnya litakid. Taukid itu menguatkan, takid kuat. Berarti sangat kuat tuh kalimat itu. Kan walaqad ja'akum, kalau begitu sungguh telah datang kepada kamu Rasul. Itu kan bahasa Allah tuh. Sungguh benar-benar telah datang. Nah, gimana itu? Luar biasa dong. Kalau kita terjemahkan realnya, sungguh benar-benar telah datang. Dari mana datang? Jadi datang. Lafaz sungguh dan benar. Ja'akum, telah datang. Kenapa telah datang? Karena ja'a fi'il madhi. Ini kita baca fi'il madhi. Nah makanya pengetahuan lagi untuk pengetahuan. Nabi itu kan dibilang apa? Buta huruf. Bumi. Mana umi itu apa sih? Sebenarnya dalam bahasa Indonesia umi itu ya buta. Apakah benar Nabi Muhammad SAW itu buta huruf sebuta-butanya? Apa tidak? Nah, dalam sejarah sirah nabawiyah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu lahir pada masa orang-orang gemar banget membuat prosa-prosa, puisi-puisi lain, syair-syair, dan itu diperlombakan. Nabi Muhammad nggak bisa tuh bikin syair-syair gitu. Tapi kalau dimaknai Nabi Muhammad buta huruf atau buta, bagaimana mungkin seorang yang al-amin? Karena kan beliau dipercaya memperdagangkan dagangan orang, dan setiap catatan dia tahu tuh dibikin tak. Dan kalaupun misalnya Nabi itu buta huruf, nggak akan pernah ada hadis mengatakan tentang Dajjal. Dajjal cirinya apa? Di jidatnya kata Nabi
tulisan kafarah. Kita bisa selain itu. Berarti nanti kan bukan huruf. Yang Nabi nggak bisa itu nyusun kalimat layak syair. Nabi nggak bisa bikin syair-syair. Nabi nggak bisa bikin puisi-puisi, prosa-prosa. Tiba-tiba Nabi menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gila. Siapa yang nggak bikin Nabi itu gila ya? Benar nggak sih? Coba orang bayangkan ya. Nabi dibilangnya nggak bisa baca tulis, yang disebut ummi. Tapi ummi itu bukan dimaknai memang Nabi nggak bisa tulis, benar nggak tulis. Maksud ummi itu Nabi memang nggak bisa menyusun kalimat demi kalimat layaknya syair. Nabi itu nggak bisa bikin prosa-prosa. Tapi tiba-tiba Nabi mengucapkan satu kalimat yang indahnya luar biasa indah daripada syair-syair tadi. Nah itulah. Jadi memang ulama berbeda pendapat dalam hal ini, dan saya lebih cenderung dari yang saya dapati, Nabi itu bukan tidak bisa baca, tapi memang Nabi itu tidak bisa bikin syair-syair. Tapi Nabi menyampaikan ayat demi ayat kalam Allah tadi sebagai wahyu dengan benar runutan yang luar biasa indah. Ya kan Ibu ya? Nah itu makanya. Nah makanya bagaimana mungkin seorang Muhammad yang tidak bisa membuat syair menyampaikan kalimat-kalimat yang lebih indah daripada syair? Bagaimana mungkin? Makanya orang Quraisy itu saking egonya tinggi, tak mungkin orang mengacu gitu ya. Nah itulah. Kita ulang bagaimana dulu ya. Ad-darsul awwalu, pelajaran pertama, at-ta'aruf, perkenalan. Assalamualaikum, keselamatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan itu dan rahmat Allah serta berkahnya pun atas kamu. Ya Ayyuhal Ahmad, hai Ali, ini adalah Ahmad. Ahlan wa sahlan ya Ali, salam kenal, hai Ali. Ahlan bika, sama-sama atau salam kenal kembali untukmu atau bagimu. Wa hazihi Fatimah, ini adalah Fatimah. Ahlan wa sahlan hai Ali, ya Ali, salam kenal hai Ali. Ahlan biki, salam kenal kembali. Kaifahalu, bagaimana kabarmu? Kaifahaluka, itu satu orang. Kaifahaluki, itu satu orang, itu perempuan. Kaifahalukum. Oke, indakum soal, ada pertanyaan kira-kira. Lama ya Ustaz, belum ada nih Ustaz. Ini soal. Naam, ini soal. Naam, ini soal. Indinya pakai ya. Indi ya. Saya punya. Naam, ini itu saya punya. Di sisi saya ada soal nih. Bahasa Indonesia kan di sisi. Masa di sisi sih nggak enak di sini. Saya punya soal. Ada pertanyaan gitu. Naam, ya Ustaz, indi soalan lakum, banyak lain. Kelas dulu, kelas. Semuanya sudah. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan banyak manfaat.
Walaupun ada bapak ibu yang belum paham, jangan susah tanya. Baik ibu, mari sama-sama tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa karim alaih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi 'umurina wa barik lana fi 'umurina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa ahlina wa barik lana fi arzaqina wa amwalina wa sihhatina innaka antal khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mohon maaf yang batin karena ada yang salah atau tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan itu semangat tetap terjaga semangatnya dan tetap tidak keluar hingga muntaber dari kelas ini. Tetap tersinkronisasi. Mari sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ya'lamu ajma'in, wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma fikillah kami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.